Seberapa kita di tempat ini ada yang merasa, pernah gak dalam menjalani hidup ini merasa sendiri, merasa tidak ada siapa-siapa, sesama semuanya menjauh, teman kerabat tidak peduli, keluarga tidak mau tahu, bahkan pernah mungkin bergumul berbulan-bulan di dalam doa pertolongan, jawaban yang diharapkan tidak kunjung datang. Apakah pernah, seberapa Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami seperti itu? Ada pengakuan, saya juga pernah mengalaminya. Karena dalam perjalanan hidup ini tidak selalu jalan itu rata, betul ya? Tidak selalu jalannya mulus. Ada kerikil, kadang ada badai. Dan Tuhan tidak pernah berjanji barang siapa yang mengikut saya, dia tidak akan mengalami badai cobaan. Ada seperti itu. Saya sudah pernah baca 2 kali Kejadian sampai Wahyu secara berurut ya, yang lainnya nggak dihitung. Tidak ada saya temukan ayat itu. Kalau Pagem ada, Pagem mungkin sudah berpuluh kali kalau Pagem. Saya belum temukan Pagem, belum ya, masih belum. Dan tidak pernah Tuhan berjanji seperti itu. Tetapi yang Tuhan janjikan apa? Barang siapa yang percaya kepada saya siap menolong dia. Kalau apa? Mau tahu jawabannya? Mari kita belajar. Kalau apa? Kalau kita pelajari dulu. Mari kita membuka firman Tuhan dari Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 6 dan 7. Ini kisah di mana Tuhan memberitahukan kepada Yosua, nanti kamu loh Yosua, engkau nanti akan memimpin bangsa ini. Bukan saya akan meninggal nanti sebelum penyeberangan. Harus engkau yang memimpin mereka. Udah tahu ya, kalau Musa udah dikasih tahu nanti akan engkau meninggal. Bagaimana dengan Yosua? Dia sudah tahu kalau menuju tanah Kanaan itu banyak yang harus dia lewati. Banyak bangsa yang harus mereka taklukkan. Dia sudah lihat gambaran seperti apa ke depan. Tidak gampang. Sudah terlihat bangsa ini harus ditaklukkan baru bisa tembus kepada tanah Kanaan. Mari kita membacanya secara bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Ulangan 31 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau kita ada pada waktu itu, kita melihat seperti apa Yosua pada saat itu diberikan tanggung jawab yang luar biasa, berat sekali. Tanggung jawab yang besar, memimpin bangsa yang besar, dan ke depan juga ada tantangannya besar. Dan rasa takut itu wajar. Betul ya Bapak Ibu ya? Rasa takut itu melanda siapa saja. Tidak kenal anak-anak, dewasa ataupun tua. Hal wajar kalau kita terkadang merasa takut. Dan Yosua, Tuhan juga tahu kalau Yosua ini merasa takut.
melalui musuh. Jangan takut, jangan gemetar. Sebab apa? Aku menyertai engkau. Amin. Siapa di sini? Seberapa banyak di sini yang percaya dengan janji Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Haleluya, puji Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan, meneguhkan karena Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau Yosua bakalan takut ini. Harus dikuatkan ini. Tidak bisa dibiarkan. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita merasa sendirian, sedang dalam masalah, dalam situasi aman, tidak aman, dalam situasi sulit, sudah berbulan-bulan bergumul di dalam doa, telepon sana sini, kita butuh pertolongan, tidak ada respon. Kita hubungi teman, kenalan sana sini, tidak ada jalan keluar. Hanya bisa duduk diam dan tunduk kepala. Merasa dunia ini mau berakhir, tidak ada pengharapan. Bahkan kalau di lagu-lagu cinta, seakan matahari mau sirna, padahal masih siang ya. Seakan dunia ini mau hancur, langit mau runtuh, gempa juga gak ada, badai juga tidak ada. Rasanya melebih-lebihkan. Dan itu Tuhan tahu. Biasanya orang yang merasa sendirian Bapak Ibu tidak punya pengharapan, tidak berani maju. Segala yang direncanakan blank, tidak lagi dipikirkan. Orang yang selalu merasa sendiri di saat merasa kesulitan, ada masalah, dia merasa diri tidak berarti. Tidak berarti lagi saya ini, tidak ada yang peduli, dan terus mengasihani diri sendiri. Terus Tuhan, kenapa saya Tuhan? Oh nasib ya sudahlah, tidak ada lagi, sudah apatis. Tetapi setiap anak-anak Tuhan pasti berbeda. Amin. Setiap orang yang percaya Tuhan, percaya janji Tuhan, pasti berbeda ketika kita menghadapi tantangan dan masalah. Amin. Karena kenapa? Kita percaya akan penyertaan Tuhan. Kalau boleh kita, apa sih yang harus kita pelajari dari penyertaan Tuhan ini? Tuhan berjanji, aku menyertai engkau. Bahkan Roh Kudus pun ditinggalkan kepada kita, bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Bukti bahwa Dia mengasihi kita. Bahkan sejak Dia lahir pun diberi nama apa? Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi permasalahannya Bapak dan Ibu, sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Sadarkah kita di mana kita berdiri, di mana kita berada, apa yang kita lakukan? Tuhan ada loh di sampingmu. Halo, sadar enggak? Itu dia masalahnya. Karena pribadi Allah tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakannya. Amin. Di tempat kerja mungkin tidak ada bos. Apa yang kita lakukan? Di saat ada bos, wah, mantap, excellent, luar biasa, sempurna. Tapi ketika tidak ada bos, iya, itu di sini sih tidak ada, itu di luar sana. Anak-anak Tuhan di sini semuanya amin, loyal, amin, integritasnya tinggi, amin, haleluya. Karena itu antara yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Bagaimana dengan Tuhan? Maaf untuk pemuda-pemudi di sini, apalagi di sini internet semua sini sudah apapun bisa dilihat di internet.
Ketika muncul iklan yang tidak baik, itu di close atau dibuka. Itu di close atau di zoom dan dicari tahu lagi. Karena kita buka apapun sekarang ada aja iklan yang muncul. Betul nggak? Makanya hati-hati kalau ada anak buka HP yang dicari apa tapi yang nongol apa. Pernah kejadian? Kalau saya pernah, saya buka, saya cari materi di laptop, di ruang guru ya, di teman-teman di sekolah, ruangan guru. Saya lagi buka sesuatu. Ada yang lihat, Miss Dian, apa itu yang kamu buka? Ini iklan. Ini iklan, langsung kita close, akhirnya kita pada bercanda semuanya. Ya. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari, membangun kesadaran kita bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Amin. Nah, maknanya apa Bapak Ibu kalau seperti itu? Maknanya ada dua di sini. Pertama, dari ayat yang kita baca di sini, bahwa Allah tidak membiarkan kita. Ya, bahwa dikatakan di ayat sini tadi, Dia tidak membiarkan. Ia tidak akan membiarkan engkau. Katakan amin. Firman Tuhan ini bukan hanya berlaku pada waktu itu. Firman Tuhan itu berlaku sepanjang waktu, sepanjang zaman. Amin. Jangan berkata, oh itu waktu dulu buat Yosua. Enggak, buat kita, buat sepanjang masa. Itulah hebatnya firman Tuhan. Dia berkata, Dia tidak membiarkan kita. Kalau di sini seorang ayah pasti sangat-sangat mengerti, yang sudah berkeluarga di sini sangat-sangat mengerti ketika dia sudah punya anak, entah sedang berjalan kemana, dia terkadang udah dilepas, tidak perlu pegang tangannya. Tetapi apakah itu tanda bahwa dia dibiarkan? No. Kita bawa ke tempat mainan, nggak mungkin dong kita bawa ke tempat mainan terus kita pegang tangan terus. Nggak mungkin apa sayangnya? Nggak mungkin. Terkadang kita lepas. Ketika kita lepas terkadang jatuh. Betul nggak? Lecet, jatuh. Apakah itu artinya kita membiarkan anak kita? Penyertaan Tuhan di sini bukan berarti tidak akan kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itu yang poin penting. Tuhan menyertai kita bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita jatuh. Kalaupun Dia mengizinkan kita jatuh, firman Tuhan berkata apa? Tidak akan sampai. Ya, semua di sini para ahli Farisi semuanya hebat-hebat. Luar biasa pengajaran di sini ya. Jadi khotbah ingat terus. Tidak akan sampai dibiarkan sampai jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dia. Boleh kita melihat apa yang dikatakan dalam Pemazmur 37? Boleh dibantu ditayangkan. Mazmur 37. Apa yang dikatakan di sana tidak membiarkan? Ayat 40 ya. Mazmur 37 ayat 40. Oke. Munculnya di situ ya. 37 ayat 40. Ya, saya akan bacakan. Mazmur 37 ayat 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka, kata kunci di situ apa? Berlindung padanya. Amin. Berarti orang yang berlindung kepada Tuhan tidak akan dibiarkan. Tetapi orang yang tidak mau dilindungi maka dibiarkan ya wes. Sakarepmu, gimana ya bahasa Jawanya? Sakarepmu wae. Terserah kamu aja maunya kayak gimana. Nggak mau dibimbing, nggak mau itu ya udah. Contoh mau belajar sepeda, dituntun dulu, jangan main lepas aja. Lah anaknya nggak mau dipegang ya udah silakan coba. Dilepas jatuh, nangis. Mama, ya sudah kan sudah dikasih tahu tadi. Sudah, kan sudah dikasih tahu. Saya yang tahu kemampuanmu.
sudah bisa dilepas atau belum? Ya seperti itu. Yang mau dituntut, ya Tuhan tuntut. Yang mau dipimpin, ya Tuhan pimpin. Yang mau berlindung, ya Tuhan lindungi. Kalau nggak mau dilindungi, ya sudah, rasakan sendiri nanti. Mau berjalan sendiri tanpa Tuhan besertamu, ya sudah silakan. Tuhan tidak paksa, betul nggak? Tuhan tidak paksa loh. Selalu diawali dalam firman itu barang siapa yang mau, betul kan? Berarti pilihan dong. Mau nggak? Iya, ini pilihan. You follow Jesus, ya terserah, itu urusan dengan Tuhan, tidak ada paksa. Yang mau percaya Tuhan, itu pilihanmu. Nanti akibatnya tanggung sendiri. Jangan nanti masuk neraka. Tuhan, kenapa dulu nggak paksa saya? Coba, karena Tuhan kasih pilihan sih. Ada itu seorang anak mendapat nilai kecil ya. Atau ini orang tua, karena ini dunia guru. Ada orang tua komplain nilai anaknya kecil. Nanti anak saya ini masuk kalau di APRI, nilainya harus seperti ini. Lalu kenapa baru bilang? Kenapa nggak bilang sebelumnya kepada kami? Biar kami hajar anakmu belajar untuk tagih terus tugas-tugasnya, untuk gembleng terus. Kenapa berkatakan? Ya kan? Akibatnya sudah, itu pilihan anakmu sendiri. Gak mau ngikutin, ya itulah yang dia diterima. Kita nggak bisa ubah bu, nggak bisa. Kita nggak bisa. Nah seperti itu. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita kalau kita berlindung kepadanya. Dan janji yang kedua dalam ayat yang kita baca Bapak Ibu, dia tidak apa tadi di ulangan tadi, dia tidak meninggalkan. Katakan amin. Dia tidak meninggalkan kita Bapak Ibu. Percaya nggak sih? Atau masih seperti masih di awan-awan? Percaya nggak sih janji Tuhan? Percaya nggak bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita? Coba kita melihat, boleh kita membuka Ibrani 13 ya. Ibrani 13 ayat 5b. Boleh salah satu ada yang bisa membantu membacakannya kalau ada yang sudah ketemu? Ibrani 13 ayat 5b. Ada yang sudah ketemu? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Amin. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bahkan ada penekanan dan penegasan di sini. Sekali-kali loh. Wow. Ini sebuah penegasan loh. Sebuah kata supaya yang membacanya itu yakin, benar ya? Supaya yang membacanya itu tidak ragu-ragu loh maksudnya. Penekanannya sekali-kali. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa ya Allah kita itu. Luar biasa. Makanya kalau kita disuruh memuji Tuhan, jangan pelit suara, jangan hemat suara buat Tuhan. Amin. Give your best. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jangan cuma sisanya. Karena Tuhan kita itu janjinya itu luar biasa loh. Ya. Tetapi masalahnya orang menyadari nggak itu? Ya. Manusia bisa saja meninggalkan kita Bapak Ibu. Teman, kerabat, sahabat, orang terdekat bisa saja suatu waktu meninggalkan kita. Di saat kita mungkin sering traktir, kita tidak ada masalah, yuk selalu kita ngajak, dia ada kesalahan kita. Coba kalau kita punya masalah, semuanya pada menjauh. Apalagi kalau kita sudah mulai, Ren tolong dong, saya lagi ini. Sorry ya, pelan-pelan dia mulai menjauh. Hubungi yang satu, aduh saya lagi begini, sedang mengalami kondisi ini. Gimana ya? Teman ini tahu kayaknya dia ini sedang dalam kesulitan. Dia mulai menjauh. Tetapi sesungguhnya
kita punya teman sejati, sahabat sejati, dalam kondisi apapun dia ada bersama dengan kita. Amin. Dan itulah Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ayah dan ibu kita sekalipun meninggalkan kita. Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Artinya kita bisa berpisah. Rata-rata di sini perantauan, betul ya? Kita sudah meninggalkan orang tua kita di kampung. Bahkan yang menyedihkan, ketika ditelepon, halo, pulang segera karena sudah kembali ke surga orang tua kita. Itu yang saya alami. Dua-duanya orang tua saya seperti itu. Ketika pulang tinggal mayat. Pertama ayah. Kedua 2 tahun lagi ditelepon kembali tinggal meluk mayatnya. Sedih. Tapi yang menjadi penghiburan hatiku di situ apa? Tuhan tidak meninggalkan aku. Amin. Ya ada waktunya kita berpisah dengan orang tua. Ada waktunya. Tetapi yang kita percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau memang sudah kita tahu bahwa Tuhan tuh menyertai kita loh, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita loh. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh benar-benar merasakan, mengalami pertolongan Tuhan? Benar-benar ibaratnya bukti bahwa Tuhan tuh menyertai saya. Apa yang saya rasakan? Jangan sampai bilang begini. Biasanya kalau acara di TV yang mendeteksi ada roh jahat, apa itu ya? Masuk ke dalam, mereka mendeteksi, oh ada di sini roh jahat. Oh ada tanda-tandanya, bulu roma yang berdiri. Oh ketika di sini ada banyak di sini, dia merinding, dia merasakan sesuatu. Ya nggak? Oh berarti bukti ada di situ roh jahat. Kalau kita bagaimana merasakan kehadiran Tuhan? Apakah juga merinding? Coba merinding di sini, ada Tuhan nggak? Nggak ada. Coba di sini merinding nggak? Ada Tuhan nggak? Nggak gitu Bapak Ibu. Memang sama-sama roh, betul ya? Tuhan kita juga roh, betul. Setan juga roh. Makanya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa yang kita lakukan supaya kita tuh merasakan penyertaan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu adalah berseru dan memohon kepada Tuhan. Berseru dan memohon. Ibarat tadi seorang anak kita biarkan dia bermain. Ketika ada temannya entah membuli dia atau dia diperlakukan tidak baik, dia lihat ada orang tuanya di sana, dia berlari. Dia memohon pertolongan kepada ayahnya. Pak, ada teman saya tadi yang melukai saya, Pak. Pak, ada tadi itu pribadi yang membuat saya jatuh tadi, Pak. Tolong saya, Pak. Pasti orang tua datang nggak menolong atau membiarkan? Halo, dibiarkan nggak? Tidak. Tapi kalau anaknya nggak berseru, biarin aja. Anak saya itu merasa butuh nggak? Merasa nggak saya ada di sini? Padahal dia sudah nangis, sudah diperlakukan tidak baik, sudah berantem dengan teman, tapi diam aja. Terus kita tunggu apa yang dilakukan oleh anak saya ini. Terus tiba-tiba pulang ke rumah, kok dia nggak ngeluh, kok nggak ngelaporin, kok tidak minta tolong kepada saya. Berarti merasa apa? Merasa diri mampu. Kalau kita tidak berseru kepada Tuhan, merasa diri hebat, merasa diri sombong di hadapan Tuhan, seakan-akan tidak butuh Tuhan. Merasa kuat atau pura-pura kuat sih? Merasa kuat atau memang pura-pura kuat? Pura-pura kuat menghadapi masalah. Supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, berseru, memohon pertolongan kepada Tuhan. Mazmur 31. Daud aja Bapak Ibu. Daud aja seorang raja. Dia itu mau berseru kepada Tuhan. Dia memohon
memohon kepada Tuhan. Ya, Daud juga mengalami masalah, banyak masalahnya. Bahkan keluarganya sekalipun dikejar-kejar. Sebelum juga jadi raja, dia juga punya masalah. Dia punya masalah banyak sekali. Tetapi yang kita lihat dalam pribadi Daud, walaupun perang sana sini dia menang, perang sana sini dia menang, tetapi bukan berarti dia merasa jago di hadapan Tuhan. Halo, siapa di sini? Oh, Tuhan tuh tidak perlulah. Tanpa Tuhan saya bisa. Berani berkata seperti itu? Mazmur 31. Kita lihat. Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuh. Ketika dia mengalami permasalahan yang sangat besar, dia tidak putus asa, karena dia tahu ada satu pribadi yang bisa menolong dia. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, yang perlu kita lakukan supaya kita benar-benar mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mencari Tuhan. Kita cari Tuhan. Bukti bahwa kita mencari Tuhan ada di sini. Amin. Bukan cari teman kan, bukan cari jodoh kan di sini. Itu mah plus-plusnya ya. Cari Tuhan dulu, nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari Tuhan berarti artinya itu kita itu pribadi yang butuh pertolongan. Amin. Kita butuh pribadi yang bisa menolong kita Bapak Ibu. Makanya kita mencari Tuhan, mencari wajahnya, berdoa, beribadah kepadanya. Daud berkata, aku mencari Engkau, aku berdoa siang dan malam, aku mencari wajah-Mu. Bukan hanya di saat dia ada di dalam tahtanya dia mencari Tuhan, tapi dalam kondisi apapun dia bisa mencari Tuhan. Kalau Bapak Ibu, sulit enggak untuk berdoa kalau ada masalah? Sulit enggak untuk bernyanyi ketika hati ini tidak beres? Sulit enggak? Pernah enggak rasakan seperti itu? Mulut bisa bernyanyi, tapi jiwa kita tidak seirama dengan mulut kita. Tetapi yang Tuhan tak mau sesungguhnya adalah nyanyian, puji, doa yang semuanya lahir dari dalam hati kita. Amin. Bukan hanya keluar dari mulut. Karena yang Tuhan lihat adalah hati. Yang ketiga Bapak Ibu, pertama tadi apa? Berseru dan memohon kepada Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena kenapa? Kalau sudah waktunya kiamat, itu bukan waktunya lagi untuk bertobat. Itu sudah penghakiman. Yang ketiga, apa? Menuruti firman-Nya, atau kita mentaati apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu begini, kalau kita menyadari Tuhan ada bersama dengan kita, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Apa yang kita lakukan Tuhan tahu, apa yang kita pikirkan Tuhan tahu, apa yang ada dalam hati kita Tuhan tahu. Terus ada enggak kehati-hatian kita di dalam menjalani hidup ini? Atau sembrono? Yang senyum-senyum, maaf ya Pak ya, kalau saya menyinggung, enggak ada yang maksud ya Pak ya. Ada enggak kegentaran kita di dalam menjalani hidup setiap hari kita? Ada enggak kita ekstra hati-hati di dalam kita menjalani hidup kita setiap hari? Karena kenapa? Ada Tuhan melihat, tidak ada yang tersembunyi semuanya. Berani enggak melakukan
melakukan dosa. Aduh, bahkan Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, dia berkata apa? Saya tidak berani melakukan dosa di hadapan Tuhan karena dia tahu. Berarti Yusuf itu apa? Tahu bahwa Tuhan memandang dia kalau dia lakukan itu. Amin. Biarlah semua kita di sini juga menyadari itu, sehingga kalau kita menyadari itu, kita berhati-hati, tidak sembarangan hidup. Hidup tidak sembarang hidup. Tuh ya. Hidup jangan sembarang hidup. Hidup jangan asal hidup. Tapi jalanilah hidup ini dengan penuh makna. Karena kenapa? Tuhan mau kita menuruti firman-Nya. Kalau kita begini Bapak Ibu, berseru, kedua apalagi mencari. Tetapi kalau ketiga ini tidak dilakukan, kita tidak mentaati maunya Tuhan, kita tidak mengikuti firman-Nya, kira-kira Tuhan menjawab kita enggak? Kira-kira Tuhan mau dengarkan kita enggak? Tidak. Ibarat seorang anak dengan orang tua, maunya orang tua beda, maunya anak beda. Nah, ketika seorang anak ini datang kepada ayahnya minta tolong, kira-kira ayahnya memberikan enggak? Selama ini tidak pernah cocok, maunya anak ini hidup sebebas-bebasnya, tidak pernah ikut aturan orang tuanya. Kira-kira ketika suatu saat dia membutuhkan pertolongan ayahnya atau ibunya, kira-kira dikasih enggak? Ya, mungkin dikasih nanti tapi tidak langsung. Akan diberikan mungkin dulu, disadarkan dulu apa yang kamu lakukan selama ini. Kenapa kamu baru datang kepada saya kalau ada yang kamu butuhkan? Seperti itu. Kalau kita tidak taat Tuhan, kalau kita tidak hidup seturut dengan firman-Nya, jangan berharap. Jangan berharap minta keadilan dan pertolongan kepada Tuhan. Kalau Daud, kita lihat, dia berani minta pembelaan keadilan dari Tuhan. Karena kenapa? Dia berkata apa? Kita lihat Mazmur 26 ya. Mazmur 26 ayat 1 sampai 5. Boleh ada yang membantu membacakannya? Ada yang sudah ketemu? Mazmur 26 ayat 1 sampai 5. Ada yang sudah ketemu? Silakan, ada? Ayo, silakan, ada? Ada? Dia baca? Oh, masih malu-malu. Ayo. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Amin. Terima kasih Bagong. Daud berani meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Sudah dijelaskan di sini. Dia berani berkata, saya hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Belalah aku. Saya sudah menuruti kehendak-Mu. Saya tidak duduk dengan penipu. Saya tidak bersengkongkol dengan penipu. Dijelaskan di sini. Aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik aku tidak bergaul. Bahkan Daud berani berkata, selidikilah aku Tuhan. Wah, berani enggak? Ujilah aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Wah, ada di pujian itu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Berani gak Bapak Ibu kita berkata seperti itu? Tuhan,
berani? Belum. Karena kita menyadari masih sana sini itu ya banyak kelemahan dan dosa yang kita lakukan. Tetapi paling tidak kita belajar pada siang hari ini untuk supaya kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup. Kita belajar melakukan. Tuhan tidak minta sempurna Bapak Ibu, karena sempurna tidak pernah bisa. Itu miliknya Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan menghargai setiap usaha orang percaya ketika kita berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Tuhan melihat kesungguhan kita atau perjuangan kita, keseriusan kita ketika kita mau mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Artinya terkadang jatuh, bangun lagi. Oke, terkadang jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh bukan karena sengaja istilahnya, asal jangan sengaja. Amin. Ada yang tertawa. Jangan dengan sengaja jatuhkan dirimu dalam lumpur dosa. Jangan. Udah tahu itu dosa, udah tahu itu teman-temanmu itu tidak baik, tidak beres, tapi masih mau ikut bergolongan mereka. Sudah tahu kelemahan dirimu tidak punya prinsip, sudah tahu kelemahan dirimu kamu tuh gampang dipengaruhi, tapi masih aja nyemplung di pergaulan mereka. Itu berarti sengaja dong. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus kita sadari Tuhan menyertai kita berarti semua yang Tuhan lihat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Bahkan bukan hanya melihat. Tuhan tidak hanya berpangku tangan melihat aja apa yang kita alami. Oh jatuh ya nak ya, oh kasihan. Nggak seperti itu. Sakit ya nak ya, oh sabar ya. Tak gitu. Tapi oh sakit, butuh pertolongan, datang pada aku. Gimana? Kamu butuh solusi, dekat pada aku. Intimlah denganku nak, biar kamu tahu apa yang saya mau. Seperti itu, ya. Berseru dan mencari Tuhan. Mungkin tidak ada jawaban atau solusi. Karena apa kira-kira? Kita merasa sendiri. Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan kita. Bahkan doa puasa tidak ada jawaban. Ada jawaban tapi tidak seperti yang kita harapkan. Ada apa? Apakah Tuhan itu tidak sanggup menolong? Apakah ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan? Firman Tuhan berkata, ya di dalam Yesaya 59 ayat 1, tangan Tuhan tidak kurang panjang, tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya bukan kurang tidak mendengar. Tetapi apa? Dosamulah yang menjadi penghambat. Tapi saya katakan di sini, apakah bisa itu? Apakah itu kemungkinan? Saya tidak menghakimi. Jangan juga sekali-sekali kita menghakimi ketika kita tidak mendapatkan jawaban terhadap soal kita. Kita langsung menjudge diri kita, menghakimi. Oh, karena saya berdosa. Tidak. Oh, saya sakit berbulan-bulan sudah berobat sana sini tidak kunjung sembuh. Berarti saya ini karena berdosa dan tidak Tuhan ampuni. Tidak juga. Tapi perlu mengoreksi diri. Siapa tahu Tuhan minta kita bertobat dari dosa kita. Atau Bapak Ibu, ada rencana Tuhan di balik setiap kejadian yang kita alami. Amin. Seperti yang mungkin Bugem alami ketika kesaksian resign dari tempat kerjaan itu. Mungkin Bugem tidak tahu maksudnya apa sih. Kalau Bugem sekarang sudah tahu ya maksudnya ya. Sudah tahu. Nanti next kalau pas giliran Bugem sampaikan kepada kita ya. Terkadang apa yang kita alami itu terkadang butuh waktu setelah kejadian itu baru kita paham. Betul ya. Makanya kita jangan melawan. Kita ikutin aja. Tuhan, saya sudah lakukan bagian saya. Tidak punya kesalahan, tapi kok masih begini ya? Oke, mungkin ada maunya Tuhan. Karena rancangan kita itu jauh di bawah. Sementara rancangan Tuhan di atas. Kita tidak bisa menyelami apa rancangan Tuhan.
Tapi yang satu hal yang kita yakini, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Satu hal yang kita yakini, Tuhan menyertai kita, Tuhan siap menolong kita, Tuhan sanggup menolong kita, sehingga jangan pernah lagi merasa sendiri ketika kita dalam masalah. Jangan lagi merasa sendiri dalam menjalani hidup ini. Ada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan bersedia menolong, asal kita mencari Dia, berseru kepadanya, dan hidup seturut dengan firman. Amin. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu, dari tim worship boleh maju ke depan. Semoga firman Tuhan ini Bapak Ibu meneguhkan hati kita kembali. Mungkin yang selama ini merasa, oh Tuhan, saya sendiri, saya merasa tidak punya siapa-siapa, saya di perantauan Tuhan, apalagi tinggal sendiri di kos Tuhan, mungkin pernah sakit dan tidak ada yang jenguk, tidak ada yang lihat saya Tuhan. Tapi firman Tuhan meneguhkan kita pada pagi hari ini, jangan takut, Tuhan sanggup menolong. Di setiap musim apapun Tuhan hadir dalam kehidupan kita, asal kita mau datang kepada-Nya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sebuah pujian, bersamamu Bapa, ku lewati semua ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim.